Aduh, senang sekali saya Kak Rose bersama Daniel. Hari ini bisa kembali menemani Anda karena hari ini kita akan sama-sama untuk rumpi No Secret. Semangat bagus. Oke. Untuk menambah semangat kita hari ini, seperti biasanya yuk kita ke pojokan untuk membahas hal-hal yang menjadi sorotan kita hari ini. Berita hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa yang kita sorot yang panas banget? Ini dia deretannya. Setelah dihebohkan dengan pengakuan Tegar soal perceraian, kini Sarah Sheila Camelia, mantan istri Tegar yang sejak kemarin dihujat dan dianggap menjadi sumber perceraian karena senang berfoya-foya menghabiskan uang Tegar, akhirnya ikut bicara ke publik mengenai kabar tersebut dan membeberkan alasan perceraian mereka bukanlah karena uang. Sarah yang memiliki bisnis kecantikan, nail art halal hingga fashion ini mengaku diberi kecukupan uang selama menikah. Berbeda dengan statement Tegar yang mengaku depresi dan banyak pikiran hingga kurus karena kesulitan mencari uang. 2 hari lalu Sarah sempat mengungkapkan tabiat mantan suami yang gemar meminjam uang kepada para fans untuk alasan membayar DP rumah senilai 20 juta. Yang kemudian diklarifikasi Sarah jika memang benar ia dan Tegar sedang membooking rumah dan harus membayar 23 juta untuk DP. Namun keinginan itu batal karena keadaan ekonomi yang belum baik. Sarah yang menikah dengan Tegar pada Maret 2020 silam dan dikaruniai seorang anak laki-laki ini juga menegaskan jika hidup mereka tidak sesulit itu sampai harus meminjam sana-sini. Diakui Sarah, Tegar memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan tidak mau bertanggung jawab dengan perilaku Tegar yang meminjam uang karena alasan dirinya dan anak. Hari ini kita punya banyak bintang tamu dengan berbagai cerita ya. Ini penggabungan antara artis yang memulai karirnya dari lama banget dan artis yang memulai karirnya dari kecil banget gitu ya. Semuanya punya cerita. Tapi yang pertama yang akan kita bahas ini adalah seorang perempuan. Ini tuh pernah kuliah sastra Indonesia, pernah belajar bahasa Prancis, pernah sastra Jepang, pernah macam-macam. Tapi dia dikenalnya justru dengan nama Cici Tegal. Sebenarnya bisa bahasa Tegal atau enggak ya? Kita lihat dulu profilnya Mbak Cici Tegal berikut ini. Cici Tegal, artis dan komedian berusia 60 tahun ini dikenal karena bermain dalam acara lawak bersama grup komedi Bagito yang terdiri dari Miing, Didin, dan Unang pada 1993 di mana karakter khasnya sebagai mbok-mbok dengan logat Tegal meskipun ia bukan asli Tegal bahkan tidak paham bahasa Tegal. Anak sematawayang ini hanya tinggal dengan ibunya sejak bayi karena orang tuanya berpisah dan ibunya meninggal pada 2008. Perempuan yang pernah menjadi saksi kasus korupsi pengadaan alat kesehatan mantan Kemenkes Siti Fadila karena menerima uang sebesar 500 juta rupiah ini pernah berkuliah mengambil jurusan bahasa Inggris dan bahasa Jepang serta kursus bahasa Perancis. Bahkan Cici juga sempat 4 kali pindah tempat kerja dalam waktu 3 tahun. Benarkah Cici Tegal ingin segera hengkang dari dunia entertain yang membesarkannya? Dan benarkah sampai sekarang Cici masih berstatus single? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama Mbak Cici Tegal, kita ketemu nih ngobrol. Kalau Mbak Cici Tegal mah ceritanya panjang banget sampai bingung ya. Tapi kita dulu sama-sama sesuai sama umur kan. Kita sama-sama UI loh ya. Tapi Mbak Cici kan sastra kan? Iya. Sastra Inggris, Jepang juga. Ya. Tapi sambil kerja waktu itu ya. Sambil kerja, betul. Jadi makanya waktu itu kerjanya di bandara, masih kerja sama dengan Charles de Gaulle. Makanya aku harus kursus Perancis Bahasa Perancis. Untuk jadi apa kayak guide gitu sama pegawai sana dan pegawai sini. Oh gitu ya, karena sambil kerja akhirnya ya yang satu di Cengkareng, satu di Depok, agak susah ya. Betul. Tambahan lagi waktu itu punya pacar yang tidak sama sekali mendukung gitu. Kerjanya ngomel terus gitu. Kamu tuh udah kerja, udah sekolah. Kapan waktu untuk aku gitu ya? Kok persis banget ngomongnya kayak gitu. Terus? Jadi, ya kesal aja. Kesal gitu. aja. Akhirnya yang bubar apanya? Kuliahnya apa pacarnya? Dua-duanya. Dua-duanya bubar ya. Tapi kita lihat nih profil perjalanan karir Mbak Cici Tegal ya, dari komedian sekarang lebih banyak memang di dunia sinetron. Seperti apa kita lihat dulu kompilasinya berikut ini.
Itu awal mula masuk di dunia televisi ya, Iya. diajak sama Bagito ya? Iya betul, nggak tahu malu sih ya kalau Nggak dari tahu. sekarang Tapi itu apa logat Tegal itu memang bisa beneran tahu bahasa Tegal? biasanya bukan cuma Tegal aja, kalau ketemu Sunda aku otomatis ngikut Oh, bisa Sunda. gitu. Kalau Padang, maksudnya logatnya ya. Logatnya, bener atau enggaknya? Wassalam, Wassalam. alam. Dia kan pernah belajar sastra Inggris, pernah Jepang, pernah. Coba dong, masih ada inget gak sepatah dua patah kata? Oh kayaknya kalau Jepang hilang sama sekali, tapi kalau parler français un petit peu seulement. Oh, parler français. Walaupun yang pernah punya pacar orang Prancis dulu? Ya, Oui, 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 oui. non, Non. jamais. Oh ya, sebong tau lah ya. Enak, sebong. Bogasong saya tahu, bogasong. Dia kan nggak ngerti kan, ini bahasa Perancis yang sedikit-sedikit gitu ya. Iya. Dulu kan sempat kuliah sambil kerja. Kerjanya bahkan di bandara gitu kan. Bandara, di airlines. Di airlines 2 kali, pernah. Terus di kedutaan Amerika. Di kedutaan juga pernah. Terakhirnya di asuransi. Asuransi minyak. Asuransi minyak. Iya. Dulu itu bisa jadi komedian tuh ketemunya sama Bagito tuh gimana sih ceritanya? Emang udah dipilih kali ya sama yang di atas. Jadi aku tuh saat itu masih di perusahaan reasuransi dan itu minyak. Jadi stres banget lah gitu karena sekali ada klaim itu pasti udah yang jutaan US dollar gitu dan ngitungnya amat sangat susah. Dan kerjaan tuh segini tiap hari. Nah, saking kerjaannya segini jadi aku tuh kadang suka ngoceh sendiri gitu. Ya, apa gitu. Ternyata itu lucu. Adalah sekretaris baru masuk gitu. Rupanya dia ngamatin gitu ya. Mbak Cici kok lucu banget sih kalau lagi sibuk, kalau lagi ngomel gitu. Aku kenalin yuk, masih Miing Bagito itu. Mas Ternyata Miing. dia temenan. Oke, terus? Diceritain lah rupanya, ini ada cewek rumahnya ada gila nih gitu. Mbak tuh, Mas Miing mau ketemu sama Mbak. Karena waktu itu dia habis dapat proyek di TV swasta itu, yang miliaran itu, lagi cari cewek-cewek Butuh buat bintang talent-talent. tamu. Iya. Terus? Aku nggak pede sebetulnya karena aku merasa udah tua dan saat itu aku memang udah punya jabatan juga. Suruh ngelawak kayaknya kok Gimana anak buahku nanti ya gitu. terus bosku juga gimana nanti ngeliatnya. Cuman enggak Mbak, temenan aja dulu. Temenan, ngobrol, terus lama-lama tertarik. Mbak udah nyobalah gitu, nyoba latihan, ngomongnya cocok, TikToknya cocok, terus udah nyoba syuting Mbak sekali, bercandaan aja kok gitu. Bercandaan terus? Dan ternyata enak gitu ya, maksudnya ya fun gitu. Menikmati karena kan kita bercandaan. Iya. Walaupun sebelumnya sih pasti stres lah. Iya, gitu. karena kan baru pertama kali ya. Pertama kali. Lalu bos bilang apa, anak buah bilang apa? Awalnya aku memang agak kaku karena masih kebayang gitu. Dan semuanya kaget. Terus? Gue nggak nyangka ya lo tuh di kantor pakai dasi, Serius gitu. Serius gitu. Ternyata lo bisa gila gitu. Gue sih malu ngeliatnya. Terus nyokap juga, kan aku belingsatan ya gitu, namanya juga ngelawak gitu. Kamu kok gitu sih, kamu tuh orang Jawa loh, kamu tuh harus halus loh. Jadi nggak ada yang dukung, support. nggak ada. Terus? Cuma yang bikin enak ialah honornya pada saat itu tuh sekali syuting mungkin berapa episode gitu ya. Kok lebih gede ya dari gaji gue, cuma ketawa-ketiwi doang, cuma Gaji 2 hari. sebulan. Oh iya, 2 hari syuting doang. Akhirnya enjoy aja, jadi aku syuting pada saat libur. Kalau liburnya udah habis, ambil cuti. Cutinya udah habis, aku bohong. Biar sakit, bilang ada yang meninggal. Sampai bosku itu gini, lo mau ngapain lagi? Tolong ya lo pikirin dah alasannya, gue udah pusing. Udah segala macam alasan gitu. Lama-lama nggak enak, karena aku bolos ngomongnya alasannya apa, tapi nongol muncul di TV. Kecuali duitnya dikasih buat kantor separoh gitu. Jadi ada suruh memilih lah ya. Akhirnya nyerah lah. Akhirnya semua nyerah, akhirnya sampai sekarang justru itulah rezekinya di situ Udah ya. keenakan Bu. Kayak enak banget ya. Ya nggak disuruh-suruh sama orang, nggak dimarahin Nggak sama ada ya? bos gitu. Oh enggak ya. Di sini juga nggak pernah dimarah-marahin sutradara, nggak pernah ya? Dimarahin tapi kan bercanda. Udah gitu kalau dimarahin ya tabahlah sampai akhir karena kan duitnya ketahuan. Oh iya. Oke, sekarang kita menuju ke mystery box. Silakan Mbak Cici. Ada mystery box, silakan. Mbak Cici di sebelah sini. Masukkan tangannya aja, silakan di rogo-rogo sebelah situ ya, biar jangan kelihatan. Oke, silakan masukkan tangannya ke dalam sini. Apa sih? Pokoknya seru deh pokoknya barangnya. Masukkan, ambil benda yang kira-kira, nah ini sih kayaknya yang dituju. Allah Akbar, betul benyek. Apa ya? Terus basah, lanjut. Cin? Ya basah tapi nggak berbahaya. Gimana? Tahu-tahu nyokot nggak sih? Enggak ada yang nyokot. Jilat-jilat dikit. Ah, itu dia. Ini? Ya. Ini Ya, apa? ambil. Plastik? Nah, piring? ambil. Tapi nggak cacing ambil. dong? Bukan. Nggak bisa Bu. Bisa di. Apakah ini?
ini adalah roti sobek. Tapi yang benar sebenarnya roti sobek gula ya? Yang aku suka itu gula sama mentega doang. Mentega Iya, doang. jadi kalau ini kan cheese sama coklat. Nah, ini gitu. udah mulai agak modern ya. Iya, Yang betul. punya cerita itu adalah roti sobek dengan mentega dan gula. Ada cerita apa? Nah, duduk sini, Pak. Wah, ini plastik-plastik, ada basah-basah. Nyokot enggak. Ada cerita apa tentang roti sobek, mentega dan gula? Iya, jadi ibuku itu kan dia pekerja, gitu. Jadi tiap hari kerja. Nah, aku ditinggal di rumah. Aku masih kecil banget deh, belum sekolah gitu. Nah, namanya anak kalau orang tuh habis pergi pasti nungguin dong ada oleh-oleh apa. Suatu hari dibeliin roti ini. Ternyata enak banget. Sehingga pada saat habis kerja selalu aku minta dibeliin ini. Dan selalu tuh jadi nunggu di depan gitu. Senang banget dapet ini dan memang enak dan emang sampai aku besar, ibuku juga udah nggak ada, aku masih cari roti ini. Tapi karena sekarang kan udah susah, hanya ketemu kalau di daerah gitu atau ya di pinggir-pinggir lah gitu. Jadi ibu adalah single parent, kerja? Iya, single parent. Jadi kalau tinggal di rumah sama siapa? Dulu sih sama nenek. Sama nenek? Nah, nenek meninggal, ya udah akhirnya kita berdua aja. Sampai, Ibu? iya. Oh. Apa sih yang paling masih diingat terus ya? Pasti semua kenangan pasti diingat. Ya. Tapi momen-momen apa yang membuat Mbak Cici mungkin merasa, aduh bangga banget ya, ibuku tuh luar biasa. Mungkin aku ikut kerja kerasnya ya, karena lihat dari kecil ibuku tuh pontang-panting gitu ya, kerja buat aku, buat adik-adiknya gitu. Jadi aku juga sekarang selalu dipesenin memang sama nyokap, kamu tuh jangan cengeng ya, jangan dikit-dikit nangis gitu kan. Dan kamu harus ingat, kamu tuh hidup sendiri. Jangan nyusahin orang. Semua orang lagi punya urusan masing-masing gitu. Jadi jangan cengeng, jangan dikit nangis gitu. Jadi pada saat ibuku tuh meninggal, aku nahan supaya nggak nangis gitu. Sampai kayak gitu. Akhirnya 3 bulan aku stres berat gitu karena mungkin nggak keluar ya di sini gitu. Akhirnya aku sampai ke kayak ke ustadz gitulah. Nggak tahu diapain, pokoknya dipegang dadanya gini langsung wah gitu, langsung nangis. Lega sih. Jadi menahan kesedihan karena ingat pesan ibu, nggak boleh nangis. Iya, nggak boleh cengeng intinya gitu. Jadi memang aku tuh kecil nih, dulu kan nari Bali gitu ya. Nah ibuku tuh sebelum berangkat, jadi dia nyediain, ini kamu nari apa? Nari pendek, nari Panji Semirang, nari Bali kan. Ini bajunya, ini segala macamnya, terus ini ongkosnya. Kamu berangkat sendiri ya, atau kamu dititipin lah sama ibunya teman gitu. Ya udah aku nenteng sendiri gini. Ini mandiri dari kecil? Mandiri, jadi sampai di lokasi tuh orang-orang didandanin sama ibunya, aku mah dandanin sendiri. Sampai ibu-ibu tuh ngeliat kesian, ibu kamu kemana nak? Kerja? Cuek aja gitu aku. Aduh sini-sini tuh, miring-miring tuh kainnya. Akhirnya ibu-ibu yang pada nolongin aku gitu. Udah nanti pulang gitu lagi. Karena ada masa-masa dimana kayak merasa sedih banget, kayak kok kenapa sih aku begini gitu. Cuman ada ibu pun sibuk kerja gitu. Sebetulnya sih aku udah merasa tegar banget gitu ya. Cuman paling sedih itu kalau dibully lah gitu. Dibully karena mungkin dulu tuh kalau yang namanya perceraian tuh kayaknya tabu gitu ya. Nggak kayak sekarang gitu ya. Nah jadi suka denger cerita-cerita dari orang gitu yang ibu kamu tuh anu gitu loh. Terus akunya juga kadang emangnya kalau anak yatim tuh bandel banget gitu. Ya namanya anak kecil mungkin nakal ya. Di label seperti itu. Dan bahkan itu kadang dibully teman-teman gitu yang apa, "Emang bapak lo kemana?" Ya pokoknya gitu deh. Kata-katanya nggak enak gitu. Ya paling itu aja sih. Itu aja ya. Berat buat Mbak Cici pada masa Ya kecil. kasihan aja, maksud aku ibuku tuh kan udah kerja mati-matian masih kena kayak gitu omongannya Fitnah gitu. seperti Padahal itu. kan aku tahu banget ibuku tuh nggak ngapa-ngapain dan memang kerjanya bener-bener pulang malam, pulang sore, telat gitu buat bukan buat aku aja tapi buat adik-adiknya juga gitu. Dan tapi itu semua sudah dilewati, cuman kalau mengingat-ingat itu tuh rasanya masih sakit ya, sedih ya. Ya, yang sebetulnya aku masih sedih lagi sih, ibuku tuh karena anak cuma satu, kepengen banget kayak orang-orang. Pengen banget anaknya jadi sarjana, sebentar tahu dong ceritanya kayak gitu. Harus kerja, jadi nggak Harus selesai kerja. kuliahnya. Dan sebetulnya pada saat mungkin aku manggung apa udah ngartis gini, duit sih insya Allah ya udah banyak. Cuman kalau untuk kerja lagi kayaknya otaknya udah butek ya Bu. Untuk belajar lagi. Untuk belajar Jadi sarjana, lagi kayaknya. udah malas deh ya. Kayaknya kalau harus lihat buku si tebel-tebel Tea gitu ya, mendingan
aduh naskah kali ini selembar gulanya. Abah Komar ini juga mengawalikan sebagai komedian. Kita panggilkan Abah Komar. Silakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beda kan nih penampilannya sekarang ya? Iya, Udah lama nih. aku gak ketemu loh. Ini ada cerita apa tentang penampilan Abah Komar yang sekarang ini? Sebelumnya kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nurul Komar atau Abah Komar, komedian, artis, sekaligus politikus berusia 62 tahun ini mengawali karir dengan membentuk grup lawak Tomtan saat berusia 16 tahun dan pernah bergabung dengan grup lawak Empat Sekawan bersama Dery, Eman, dan Ginanjar. Pemain film Benyamin Biangkerok yang pernah menjadi kepala sekolah dan rektor ini sempat ditahan selama 2 tahun sejak 2019 atas kasus dugaan pemalsuan dokumen S2 dan S3. Tahun lalu, Abah Komar divonis kanker usus stadium 4C dan telah dinyatakan sembuh setelah 11 kali kemoterapi. Pria yang kini kerap membuat konten di YouTube dan sosial media mengenakan baju khas suku Baduy ini dalam tayangan YouTube 20 Juni lalu kembali bertemu dengan Angelina Sondakh yang ia jodohkan dengan Adjie Mas Said. Keduanya menangis haru dan mengenang masa-masa menjabat di DPR RI. Seperti apa kedekatan Abah Komar dengan Angelina Sondakh? Dan benarkah Abah kini aktif membuat konten karena tidak mau namanya redup? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik nih Abah Komar ini kalau lihat, aduh perjalanan hidupnya dan karir yang sudah pernah dijalani itu lebih banyak lagi ya. Dari komedian, anggota. Iya. Masih ternyata ya. Masih mencari celah. Masih loh dia. Masih ada bikin kaget ya. Elemen kejutan masih ada. Ya ampun. Hati-hati salah pegang. Ini nggak apa-apa, itu dalam punya. Anggota Dewan pernah, rektor pernah ya. Seru. Seru banget. Sekarang jadi anak ini ya, konten kreator dong ya berarti namanya. Coba kita lihat seperti apa sih kompilasi perjalanan karirnya Abah Komar berikut ini. Kalau lihat video itu apa yang paling dikangenin sih? Video-video itu tadi pas saat tampil jadi komedian. Ya kangen tampil. Kangen tampil, apa kangen menornya juga? Karena sikap kita kan berkesenian, kehidupan kita kan berkesenian. Jadi lebih santai gitu ya? Ya, berkesenian. Bahwa ada sempat jadi Anggota sesuatu. dewan, Itu prestasi bagi seorang pelawak, prestasi bagi seorang pelaku seni panggung dan film. Gitu. Tapi enakan mana? Sebenarnya secara batin enakan mana? Kata orang tua, hirup mah kumaha rasaan urang. Hidup itu tergantung perasaan kita. Garam itu sesungguhnya tidak asin. Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Hati kita jembar, ya jembar hidup ini. Kalau hati kita sumpek, ya sumpek. Jembar apaan sih? Jembar. Habar. Lega, lebar. Lega. Oh lega. Embul. Oke. Jadi hidup tergantung perasaan tergantung kita. perasaan, tergantung bagaimana kita memaknai. Ya. Nah kalau penampilan yang sekarang nih, ini sampai nyeker loh. Ini kemana-mana nyeker beneran ya? Iya. Bukan cuma sekedar kostum ya? Masuk ke kelas juga ngajar di kampus. Begini? Ya, seperti ini. Ada cerita apa ini? Dan kemudian ada cerita apa? Kemarin sempat divonis menderita kanker usus ya? Kanker usus, stadiumnya juga stadium tinggi. Stadium 4C. 4C, kita lihat sekarang. Nah, itu gimana sekarang kondisinya? Kita akan bahas lagi berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Mbak Cici Tegal dan juga nih Abah Komar yang sekarang penampilannya tuh beda. Ini baju ini kan apa sih namanya? Baduy dalam baju ya? tradisi. Baduy dalam. Kenapa? Tradisi adat. Tradisi adat. Kenapa Masyarakat dipilih? adat ya, baju masyarakat adat. Baduy dalam. Baduy. Oke, kenapa menggunakan ini Abah Komar? Kan biasanya kita lihatnya kalau Abah Ya. Komar dulu, kalau di gedung sana kan bajunya gitu, pakai warna itu ya kan? Jembreng. Basic saya di pendidikan. Ini bagian dari aplikasi pendidikan kewarganegaraan. Goalsnya adalah ingin menciptakan pada anak-anak Nusantara rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan. Bahwa kita anak-anak Nusantara harus berpegang pada kepribadian kita. Nah, Abah Komar ada cerita apa sih tentang, kan kemarin sempat divonis kanker usus sudah stadium 4C. Iya, Tapi hasil. kita lihat ini kayaknya Sudah. gembira aja gitu. Dan hari ini sudah dinyatakan bersih total setelah mengalami Lewat kemo? Kemoterapi sebanyak 11 kali, 11 kali. 2 minggu sekali kemoterapi, 11 kali, dan hasil scan dari tim dokter menyatakan
dinyatakan bersih total. Kasih tahu dong gimana caranya. Itu kan PATSE itu kan kadang-kadang orang bilang, wah ini harapannya tinggal berapa persen gitu kan. Iya, tim Gimana? dokter mengatakan, Pak Dr. Edison waktu itu mengatakan, Pak Komar, kesembuhan kanker itu 75 sampai 80% ada di mindset. Jadi saya mainkan mindset. Apa? Gitu. Apa yang ada di kepala? Mindset sehat dan gembira dan nggak mikirin penyakit. Jadi mental kita harus lebih kuat sehingga ketika mental kita kuat, penyakitnya nggak betah di tubuh kita. Nah, dia pergi dia keluar. Gitu ya. Mindset kita. Oke. Dan saya merujuk pada mohon izin, saya merujuk pada Al-Quran. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang duniamu. Atur. Aku sudah berikan semuanya kecerdasan, akal, budi, daya, cipta rasa. Seluruh kecerdasan sudah kuberikan. Jadi saya ingin membuat Allah tersenyum dengan apa yang saya terima. Ketika saya di dok kanker ganas stadium 4C, saya hanya bilang, saya katakan, ya Allah terima kasih kau sudah berikan mata kuliah hari ini padaku. Aku akan puas nanti. Gitu. Tuh caranya ya mengelola mindset. Yang berikut kita mau nunjukin foto. Yang berikut ini coba nih. Nah, ini kalau lihat nih teman-temannya dulu sama-sama. Masih kinyis-kinyis. Masih kinyis-kinyis. Masih sering ketemu nggak sih ya, Pak? Sama yang ini ya, Mas Ginanjar, Mas Dery. Kenapa kok sedih? Saya kangen sama mereka. Saya pernah mentelantarkan mereka. Ketika saya jadi anggota DPR RI selama 2 periode, 10 tahun, hampir saya nggak ngurus 4 sekawan. Hampir tak terurus. Dan saya sudah komitmen pada mereka. Kita bangun lagi ke depan. Itu orang-orang yang membesarkan saya. Ada Tom Tam Group, ada 4 sekawan. Dulu Pak Haji Kimung almarhum, Haji Firman almarhum, Pak Haji Ogut masih hidup, dan saya. Pak Haji Ogut adalah orang yang membesarkan saya. 4 sekawan, orang teman-teman yang membesarkan saya. Maafkan sahabat, insya Allah kita Bisa sama-sama lagi, ya, bangkit saya berkesenian nggak lagi. kuat kalau lihat mereka. Maaf ya. Ya, apa-apa. Kalau Sengaja ya nempel-nempel kayak gitu. ya kan kita pengen dengar ceritanya. Kan teman lama pasti kan selalu ada di hati ya. Nah kalau gitu gimana kalau kita undang 2 sahabat muda kita yang dua-duanya memulai karir dari usia amat sangat belia. Ada kisah apa dari mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nizam Hasan, artis berusia 17 tahun ini mengawali karir sejak berusia 4 tahun dengan membintangi sinetron Buku Harian Baim memerankan karakter Nizam bersama Ibrahim Al-Katiri dan Raffi Ahmad tahun 2009. Pria yang sempat vakum dari dunia entertainment untuk fokus sekolah ini kini aktif gym dengan target menurunkan 25 kg berat badan dari 95 kg dan membuat konten kuliner di YouTube bersama adiknya. Selain Nizam, ada juga mantan artis cilik berusia 23 tahun bernama Nona Berlian yang pernah memerankan karakter Ronaldo Wati, pesepak bola dengan ciri khas kepala botak pada 2008. Adik aktor Biowan ini pernah menjadi influencer turnamen game online se-Asia Tenggara pada 2017 dan brand ambassador e-sport tahun 2019. Benarkah Nizam dan Nona Berlian mulai aktif menerima tawaran akting karena ingin dikenal lagi sebagai public figure? Dan benarkah Nizam sudah memutus komunikasi dengan Baim? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bergabung lah. Ini makin seumuran kita semua ya. Seumuran banget. Ada Nisa sama Nona. Ada kalau ini kan juga sama meniti karir dari lama ya. Kalau ini dari kecil mereka berdua ya. Kalau saya dari mulai kecil sampai kecil lagi. Oh iya, tetap kecil. Tetap kecil. Kalau kamu kan 4 tahun ya? Iya. Kalau Nona dari Sebenarnya dari kecil juga sama. 5 tahun. 5 tahun juga sama. Sinetronnya. Yang hits 9 tahun. 9 tahun. Nah, ini gambarnya dulu mereka ya. Kalau mungkin ada yang lupa-lupa kok gedenya gini, dulu kecilnya kayak gimana? Kayak gitu. Nah, kita mau lihat kalau misalnya untuk supaya mengingat lagi seperti apa sih peran mereka dulu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Aduh, itu waktu masih kecil ya? Ya benar itu Bisa waktu... umur 4 tahun, 5 tahun bisa main sinetron tuh gimana ceritanya sih? Jadi awalnya waktu itu aku iseng-iseng aja ikut casting. Jadi waktu itu ikut casting untuk sinetron.
Awalnya casting, akhirnya keterima, akhirnya keterusan sampai sekarang. Kamu yang mau atau orang tua yang mau nih? Akunya juga mau, orang tua aku juga mau. Maksudnya gitu? pengen ikut di dunia entertain gitulah. Kamu umur 4 tahun udah Iya. pengen masuk TV. Iya karena seru aja gitu, Seru aja. very fun gitu. Ternyata emang seru. Emang seru dong, punya kenalan baru, ada om kru-krunya pada seru semuanya, jadi kan perkenalan lingkungan baru juga seru banget gitu. Kalau kamu dulu juga terjun karena mau kamu atau Karena didorong. Bercanda. Sebenarnya karena ngeliat kakak kan, kakak tuh kayaknya dia main sinetron, main apa dapat iklan gitu-gitu, kayaknya mama kok merhatiin dia mah, aku juga mau dong. supaya diperhatiin juga gitu ya? Iya, sebenarnya gitu taunya biar diperhatiin harus botak gitu kan. Kamu diperhatikan seluruh Indonesia itu jadinya ya. Tapi Nisa, kamu kan dulu tuh kalau kita lihat di situ kan sinetronnya cabi, lucu, imut-imut, gemas ya. Bener gak sekarang itu kamu justru lagi bikin badan, lagi nge-gym biar badannya body goals gitu, bener gak sih? Iya dong, jadi aku ini sekarang lagi nurunin berat badan kan, sempet turun 15 kilo. Oke. Iya, yang ini nih, ini fotonya lagi 95 kilo lebih nih. Serius? Oh yang Benar, ini yang kanan ini? Oke. Yang kanan. Dan aku memutuskan untuk diet, karena untuk kesehatan Nurunin juga. berat badan. Nurunin berat badan. Kalau saya ninggiin tinggi badan. Susah gak? Susah. Susah. Jadi aku emang nurunin berat badan, sekarang udah 80 kilo. Dari nge-gym, olahraga di rumah, ya aktivitas itu aja sih. Oke. Dan kalian berdua masih juga di dunia hiburan ya? Masih seru ya? Kamu tambah e-sport juga ya? Iya, kalau dia kan sport beneran, kalau aku tambahin E-sport ya? Jadi masih terus lanjut gitu ya. Aduh, ini kalau lihat perbandingannya dulu tuh lihatnya beda banget ya. Kamu kalau orang-orang lain gitu yang tahu kamu kecilnya kayak gini, terus sekarang lihat, cantik sekali, itu biasanya komentar apa yang paling sering kamu dengar? Sebenarnya pertanyaannya yang paling sering itu, kok lu nggak botak lagi sih? Kan kita makan ya, rambut tumbuh dong. Iya. Masa botak selamanya, kecuali kayak Om Deddy kan. Oh, iya. Itu ceritanya. Kamu ada rencana nggak untuk itu comeback Eskis lagi ya gitu Tes lagi. Set gitu. Boleh production house, boleh. Tergantung cuan ya. Dan dua-duanya ini sekarang juga series ya. Kalau kamu juga baru berapa tahun terakhir ini kembali lagi ke Ya dunia benar, karena kan aku emang fokus sekolah dulu. Aku emang bener-bener fokus sekolah, pengen nerusin karir, nanti setelah sekolah udah masuk ke SMA, udah free, sekarang pengen lanjut lagi. Gitu, udah punya pacar belum sih? Waduh. Kita akan bahas setelah berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Oke, kita kembali lagi bersama semua. Bintang tamu saya ini adalah tokoh-tokoh yang sudah lama berkesenian ya di dunia hiburan gitu ya, di layar kaca, dunia acting gitu. Terakhir aku nanya nih sama mereka berdua kan, udah berkarir dari kecil. Sekarang udah usia-usia di mana emang saatnya naksir-naksir cewek, naksir-naksir cowok gitu. Gimana, udah boleh belum sama mama? Kan kemarin minta izin sama mama pergi sama cewek. Kalau sama mama diizinin, Sama bapak yang boleh. sama papa juga diizinin. Tapi ceweknya nggak ada. Tapi ceweknya kan. Bukan gitu. Kan per minggunya ganti nih. Oh, Minggu sama. Bercanda. Iya, karena emang aku pengen fokus sekolah aja. Pengen fokus ke karir dulu, nanti udah sukses baru nanti cari. Oh, gitu. Bisa aja. Biar nggak ada yang marah tuh pada sedih. Tadi diliatin mama makanya diem-diem. Kalau kamu Nona, Oh iya, kena juga ya. kena juga dong, jangan ketawa-ketawa aja kamu. Kenapa pertanyaannya tadi? Gimana kalau kamu, apalagi kamu punya kakak kan? Kakak tuh kan biasanya kadang-kadang lebih protektif tuh sama adik perempuannya tuh. Kalau ada cowok yang naksir kamu atau datang ke rumah tuh, siapa yang lebih galak? Ya kalau aku kan sebenarnya lebih sering jadi nyamuk ya kalau misalnya lagi kakak lagi pacaran gitu aku jadi nyamuk. Sama yang mana nih? Nah, cuman kalau misalnya dari kakak sendiri bilang dia cuma satu doang syaratnya kak. Apa? Katanya harus lebih ganteng dari gua. Oh gitu. Iya, Ya banyak dong lah. Itu kan tergantung ya. Ya, relatif Tapi kalau ya. aku mikirnya dia ganteng ternyata menurut kakakku enggak gitu kan. Balik lagi. Oh, jadi itu mah sangat subjektif ya, Iya, gitu ya. subjektif, Nah, emang kenapa kamu diharuskan sama orang tua kamu ngikutin kakak kamu kalau lagi Iya berduaan? karena kalau kakak aku tuh wajib kalau kemana-mana tuh harus bawa adiknya gitu. Oh, sama orang tua kamu gitu? Iya kalau keluar jalan-jalan gitu nggak boleh dia jalan sendiri nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kamu pernah disogok-sogok. Sana, agak jauh, agak jauh. Gue lagi pengen berdua nih, ini dulu coklat nih coklat. Oh gitu, sampai sekarang? Kalau sekarang nggak, soalnya udah tinggal beda-beda. Sekarang bukan coklat, Apa dong? duit kontak. Oh iyalah, duit. Duit, gadget terbaru gitu ya. Oke, sekarang kita ada pertanyaan-pertanyaan nih untuk saling tanya ya. Bukannya nanti kalau aku kasih aba-aba ya. Alright. Pak, Abang Komar dulu buka satu. Masih bisa kebaca nggak Pak Haji? Bisa. Langsung baca nih. Ya. Kemana arahnya? Buat siapa pertanyaannya? Nona pernah nggak Pernah nggak, sakit hati dibanding-bandingin sama kakak Iya.
Biowan. Biowan. Pernah nggak sakit hati dibanding-bandingin? Ih kakaknya kan udah main ini, dia begini, begitu gitu. Enggak. Adanya biasa aja. Sakit hati, ya kalau misalnya bilang enggak, bohong kali ya. Pernah lah, tapi enggak segimana-gimana banget. Waktu Soalnya apa tuh? Jalan kita beda aja gitu. Waktu apa? Orang bilang apa waktu itu? Sebenarnya dari karena bukan karena sinetron atau prestasi itu sih, tapi karena di sekolah. Oh, di sekolah. Misalnya Jadi gimana? kita kan satu sekolah, cuman beda kelas kan. Dia kan udah satu kelas di atas. Jadi guru-gurunya tuh bilang kalau dia tuh pinter banget gitu. Biowan pinter banget. Iya, Nggak gitu. kayak kamu adanya gitu. Iya, kamu troublemaker gitu loh. Oh, terlihat ya. Iya, jadi Kamu kok pecicilan sih nggak kayak kakak kamu gitu-gitu ya. kamu barbar banget jadi cewek gitu. Silakan Mbak Cici. Oke, bismillah. Buat siapa Mbak Cici? Nizam, Heeh. siapa sih perempuan yang kamu ajak pergi pas Sweet Seventeen kemarin? Iya. Udah resmi pacaran atau masih PDKT nih? Emang udah diizinin sama mama buat pacaran? Tiga pertanyaan. Mungkin setiap orang ada ya. Enggak setiap Lah, orang. nggak Kamu ada. doang Udah nih jawab kamu. aja. Siapa? Iya, itu teman apa? Teman sekolah. Abang Artis ada. juga. Abang nggak mau disama-samain. Oh ada temen syuting ada. Oh, teman syuting. Oh, teman syuting. Artis juga dong. Oh. Terus udah resmi. Apa? Pertanyaan kedua, udah resmi udah belum? resmi. Oh belum resmi. Kenapa Oke. kok belum resmi? Ya masih pendekatan dong. Oke. Lama ya. Tapi kamu udah yakin belum sama yang ini? Atau masih cari-cari lagi? Masih cari-cari lagi. Semoga nonton ya. Kalau cinta ngomong gitu, judulnya beda, yang dekat beda. Iya, Lalu. Udah Mau papa diperbolehin gimana? belum Izin pacaran? nggak? Oh kalau mau apa-apa sih it's fine. Yang penting terkontrol aja lah. Emang iya, Mak? Pak? Malah yang banget. Oke, selamat Lanjut ya. baca. Buat siapa? Oke, ini untuk Abah. Menurut Abah, bercandaan pelawak dulu sama sekarang bedanya apa Bedanya sih? apa, Pak? Terus dulu pernah nggak sakit hati karena lawakan Teman. Bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu lebih santun. Kalau sekarang spontanitasnya tinggi. Gitu, suka nggak main hati sekarang. Suka nggak menimbang-nimbang Pelawak perasaannya. sekarang cuma punya jantung, nggak punya hati. Mbak Cici kan juga komedian. Kalau Mbak Cici juga merasa seperti itu? Sering banget. Cuman ya seperti kayak Abah, yang penting kan tujuannya. Kalau sepanjang penonton ketawa ya udahlah. Ya udahlah gitu. Kalau misalnya Mbak Cici nggak di dunia hiburan lagi, Mbak Cici mau tuh ngebayang akan ngapain? Setelah yang berikut ini jawabannya jangan. Oke, sekarang saatnya kita seru-seruan ya dari dua generasi ya, yang muda dan yang lebih muda lagi. Mudah banget. Mudah banget. Oke, di sini aku akan membacakan pertanyaan. Setelah aku selesai membacakan pertanyaan, masing-masing kelompok cepet-cepetan memencet bel ya. Karena bel yang paling cepat memencet itu boleh memutuskan apakah dia mau menjawab atau dilempar ke grup lainnya. Alright. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Oke. Boleh Siap-siap saya ya. ngucapin sesuatu? Apa tuh? Terima kasih buat tim properti. Kenapa? Oh, ya. Kenapa, Pak? Jangan dibongkar dong, Bang. Karena dengan Akhirnya elektabilitas kita terdongkrak. Iya. Sama ya, di hadapan kamera jadi sama semuanya. Oke, baik. Oke, pertanyaan pertama ya, aku harus selesai dulu bacain baru boleh pencet ya. Baiklah. Sebutkan inisial artis Indonesia yang dulu pernah ditaksir. Lempar apa jawab? Lempar. Cari aman. Cari aman. Cari aman. Dulu pernah ngefans atau naksir aktor atau artis Indonesia siapa? Jujur. Ih, cakep nih gitu. Siapa nih? Keren nih. Ah, coba aja pernah deket Ada lu gitu. Atau ngefans deh. Aduh, keren banget ya tuh orang gitu. Ya aja dulu. Mbak Cici, Abah aja dulu deh. Nah, terus lempar. Belum jawab. Jadi Siapa? saya jawab. Ya, siapa? Pernah ngefans sama siapa? Saya ngefans sama Paramita Rusady. Wah, bener. Cakep tuh, ya kan? Inisial loh tapi full name. Full ya. Apa-apa terus terang aja. Terus terang. Apa-apa. Dulu ngefans banget. Terus pernah akhirnya ketemu di mana waktu itu? Pernah ketemu. Saya itu 4 sekawan yang menyaksikan saya. Saya sampai ngirim bunga ke rumahnya. Astaga. Iya. Saking Saking ngefansnya. ngefansnya gitu. Nah, saya kalau udah ngefans ya gitu. Oh gitu. Dulu itu kan
dulu, cerita dulu ya. Pak Cici, ayo ngefans sama siapa tuh? Ih, ganteng banget itu. Mohon maaf, tapi ini zaman dahulu banget. Aku suka sama Primus. Wah, memang. Tahu nggak Primus yang mana? Tahu nggak? Tahu nggak ya? Mesti ada satu lagi di sini nih, biar kita bisa lempar. Sekarang dia lebih aktif di anggota dewan ya, Primus ya. Jadi politisi dia ya. Sekarang temenan baik, baik, kenal sama keluarganya dan teman Sempat komunikasi sepengajian. telepon. Ya, Oke, yang berikutnya pertanyaannya adalah sebutkan atau ceritakan momen yang menjadi titik terendah dalam hidup. Aduh, Mohon maaf. tega banget ini, tega banget ini yang muda. Mentang-mentang kalian muda ya, lebih cepat. Sebutkan titik terendah dalam hidup tuh apa? Momen apa? Apa? Saya nggak pernah mengalami titik terendah. Orang badan saya udah rendah. Tapi ada momen yang ngerasa kayak Fisik saya udah rendah. Kenapa? Saya harus jadi survival dalam kehidupan ini. Apapun keadaannya. Kalau Mbak Cici, pada saat hijrah ya, pertama kali pakai kerudung, nggak ada yang nawarin kerjaan gitu. Seandainya ada, ya harus minta dicopot atau minimal pakai wig atau pakai poni lah gitu. Nah jadi sementara saat itu tabungan lagi tipis-tipisnya gitu, jadi gitu. geremet gitu ya. Geremet gitu Tapi ya. ternyata alhamdulillah ada aja. Iya, alhamdulillah. Oh, luar biasa. Apa kabar Mbak Cici, Nisa, Nona? Terima kasih banyak sudah hadir di sini berbagi cerita banyak. Buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami, yang mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menghibur, yang baik juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi.